Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Panggih Tamara Kusuma dari Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Ketika Penegak Hukum Melanggar Hukum. Ujian integritas penegak hukum di Indonesia. Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, ketika mendengar kata penegak hukum, hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran kita adalah sosok yang bertugas menjaga keadilan, melindungi masyarakat, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita berharap polisi bertindak jujur dan profesional. Kita berharap jaksa menuntut berdasarkan keadilan. Kita selalu berharap hakim bisa memutus perkara secara objektif. Kita juga berharap lembaga seperti KPK menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi yang ramai di negara kita. Namun, bagaimana jika orang-orang yang diberi amanah untuk menegakkan hukum justru diduga melanggar hukum? Ya. Pertanyaan ini tentu membuat masyarakat kecewa, marah, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Ketika penegak hukum tersandung kasus hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga wibawa lembaga dan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Inilah alasan mengapa topik ini penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, tujuan presentasi ini yang pertama, kita harus memahami apa sih konsep penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, kita harus mengetahui pentingnya integritas aparat penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, kita menganalisis beberapa kasus yang melibatkan aparat penegakan hukum. Dan yang keempat, bagaimana melihat hukum seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan kelima, memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Nah, pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian penegakan hukum, siapa saja sih penegak hukum di Indonesia, dan apa teori penegak hukum, dan apa juga pentingnya integritas kepada aparat penegak hukum. Studi kasus, kita menganalisa, dan apa juga dampak kepercayaan publik terhadap penegak hukum di negara kita. Nah, yang pertama, apa sih pengertian penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak cukup hanya ditulis dalam undang-undang. Hukum harus dilaksanakan secara nyata agar mampu menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tujuan utama penegakan hukum bukan sekedar menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga melindungi hak masyarakat serta menjaga keteraturan sosial. Indonesia merupakan negara hukum.
Hal ini pula ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Dan artinya semua tindakan harus berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum. Nah, siapa saja sih penegak hukum di Indonesia? Penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga utama. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu bertugas menjaga keamanan, melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dan yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Mereka berwenang melakukan penuntutan. Yang ketiga, lembaga peradilan atau hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa kita sebut KPK yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, integritas aparat menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Teori penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Peraturan perundang-undangan itu harus jelas, tidak bertentangan, dan dapat diterapkan. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Aparat penegakan hukum harus memiliki integritas, profesionalisme yang kuat, serta komitmen terhadap keadilan. Ya. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum membutuhkan dukungan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia yang harus memadai. Yang keempat, faktor masyarakat. Nah, ini paling penting. Kesadaran hukum masyarakat turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. Ya. Yang kelima, faktor kebudayaan, yang dimana Indonesia setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Budaya yang mentoleransi praktik suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum seringkali menjadi sorotan utama. Sebab, sebaik apapun aturan yang dibuat, apabila aparatnya tidak berintegritas, maka hukum akan sulit ditegakkan secara adil. Nah, apa sih pentingnya integritas aparat penegak hukum ini? Integritas berarti adanya keselarasan antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai moral yang dianut seseorang. Seorang penegak hukum harus jujur, bertanggung jawab, independen, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Masyarakat memberikan kepercayaan besar kepada aparat penegakan hukum. Ketika kepercayaan itu dikhianati oleh penegak hukum, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi
juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat menjadi skeptis terhadap proses hukum. Muncul anggapan bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Ada ungkapan atau istilah seperti hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Seringkali muncul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, ada studi kasus. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Kasus tersebut menjadi sorotan karena KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang mantan pimpinan lembaga anti korupsi menghadapi proses hukum, masyarakat mempertanyakan apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang. Namun, saya sebagai mahasiswa hukum, kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hukum pembahasan kita bukan pada menghakimi individu, melainkan pada bagaimana sistem hukum bekerja ketika aparat penegak hukum diduga melakukan pelanggaran hukum. Kasus seperti ini menjadi ujian bagi integritas institusi hukum. Apakah proses hukum berjalan secara transparan? Apakah ada intervensi? Apakah semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kan menjadi bahan refleksi bersama. Ya, selain itu, Indonesia juga pernah menghadapi berbagai kasus lain yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan eksternal perlu terus diperkuat. Nah, menurut saya, ketika penegak hukum melanggar hukum, terdapat dua hal yang harus dijaga secara bersamaan. Yang pertama, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Yang kedua, hak-hak tersangka tetap harus dihormati sesuai prinsip negara hukum. Kita tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan opini publik atau pemberitaan media sosial. Ya, yang sekarang kita tahu apa sedikit-sedikit media sosial dihukum, padahal belum tentu jelas, hoax jatuhnya. Ya, penegakan hukum yang adil berarti tidak diskriminatif, tetapi juga tidak sewenang-wenang. Oke? Jika aparat yang melakukan pelanggaran diproses secara terbuka dan profesional, maka hal tersebut justru dapat menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih bekerja. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu, maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Ya. Dan apa sih dampak kepercayaan publik? Kepercayaan masyarakat itu merupakan modal utama dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Ketika masyarakat percaya kepada aparat, mereka akan lebih patuh terhadap hukum dan lebih berani melaporkan pelanggaran-pelanggaran. Namun,
Ketika kepercayaan itu hilang, masyarakat dapat menjadi apatis. Mereka merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan. Oleh karena itu, menjaga integritas aparat penegak hukum bukan hanya kepentingan lembaga, tetapi juga kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh saya tadi, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum di Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh integritas para aparat penegakan hukum. Ketika penegak hukum justru diduga melanggar hukum, maka hal tersebut menjadi ujian besar bagi sistem hukum Indonesia. Proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, untuk rekomendasi, saya ada beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan. Yang pertama, kita harus memperkuat sistem pengawasan internal pada setiap lembaga penegakan hukum, ya. Dan yang kedua, kita harus meningkatkan pendidikan etika dan integritas bagi aparat penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran tanpa memandang jabatan. Ya. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum kepada masyarakat. Oke. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bareng-bareng mengawasi jalannya semua apapun itu penegakan hukum yang sedang berjalan, ya, yang sedang ramai lah sekarang, bisa kita selalu awasi, ya. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, penegakan hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang keteladanan. Ketika seseorang penegak hukum melanggar aturan atau hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama dia sendiri atau nama individu, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Semoga kedepannya Indonesia memiliki aparat penegakan hukum yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.